Ya, pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini di Palestina, kami sudah terhubung dengan Fikri Edi, relawan Mercy yang berada di Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fikri, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Fikri boleh dijelaskan terlebih dahulu sebelumnya Bung Fikri ini lokasinya di Gaza, tepatnya ada di mana? Sebelumnya saya lokasinya di Beit Lahia, Gaza Utara. Apakah ini termasuk dekat dengan yang diserang dengan Israel di jalur Gaza, di tepi barat seperti itu? Berdekatankah? Iya, sempat beberapa hari kemarin kami mendengar atau melihat jelas serangan Israel, Zionis Israel yang mengenai sejumlah rumah-rumah warga, hanya sekitar berjarak beberapa ratus meter saja begitu. Baik, lalu untuk kondisinya saat ini di sana seperti apa, Bung Fikri? Ya, untuk kondisi di jalur Gaza, terutama di sekitar tempat tinggal kami, sebelumnya saya ingin memberitahu, saya dan dua relawan Mercy lainnya tinggal di Wisma Indonesia di dalam area komplek Rumah Sakit Indonesia. Hingga kini suara-suara pesawat tanpa awak atau drone milik Israel masih terdengar jelas, dan juga dentuman-dentuman akibat serangan yang terus masih dilancarkan oleh pihak Israel. Bahkan hari Sabtu malam kemarin kami terbangun dari tidur akibat suara roket yang menghancurkan sebuah masjid yang hanya berjarak beberapa ratus meter saja. Dan kami dari tempat tinggal kami, dan juga tak luput kami masih mendengar bahkan melihat jelas di langit peluncuran-peluncuran roket milik pejuang Palestina. Ya, Bung Fikri, sebagai relawan Mercy, mungkin Anda bisa menggambarkan laporan pandangan mata Anda ketika serangan itu terjadi, bagaimana dengan korban-korban ketika itu? Ya, pandangan kami untuk korban-korban yang terus berjatuhan ya, sampai data saat ini yang kami terima dari Kementerian Kesehatan, hingga 145 yang meninggal, dan diantaranya 41 anak-anak, wanita 23, dan jumlah korban luka sampai 1.000. Ya, Bung Fikri, ini kan serangan-serangan masih dilancarkan oleh pihak Israel ke Palestina. Apakah lalu bagaimanakah mereka untuk menyelamatkan diri untuk warga Palestina? Apakah memang disediakan bunker ataupun mereka sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman atau seperti apa? Ya, untuk masyarakat Gaza sendiri tidak ada tempat aman ya, seperti bunker-bunker yang dimiliki oleh warga Israel. Jadi pengamanan warga Gaza untuk di Gaza ini, mereka sebelumnya sudah ada yang memang dievakuasi ke. Baik, pemirsa, sepertinya ada kendala teknis. Dan kami masih berusaha menghubunginya kembali, pemirsa. Ya, pemirsa, barulah tadi adalah Fikri Edi, relawan Mercy yang bertugas di Gaza. Yaitu tadi ya, Pram, di mana relawan Mercy yang tengah berada di Gaza yang menjelaskan bahwa kondisi Gaza terkini begitu. Sementara korban-korban juga Berjatuhan tanpa adanya pengamanan seperti yang Rukan Fikri bilang tadi, tidak ada bunker untuk pengamanan diri dan tidak ada evakuasi, berarti intinya tidak ada tempat aman di Gaza untuk melindungi diri untuk warga-warganya. Benar, sementara serangan juga masih terus terjadi begitu ya. Kita berharap juga mungkin PBB sebagai organisasi yang memang ditujukan untuk perdamaian dunia bisa lebih lah memberikan kontribusinya, karena hanya masalah dua negara, Israel dan juga Palestina, agar semuanya cepat mereda ya. Benar, apalagi tadi juga beberapa media di sana juga sempat diserang, bahkan gedungnya itu dirobohkan dan hancur begitu. Dan ini juga kita berharap kepada warga sekitar semuanya, masyarakat Indonesia, agar sadar diri mungkin ya, agar tidak berkerumun seperti itu, karena memang kalau kami sebagai seorang penyintas yang memang sudah pernah sakit kemarin menderita corona, itu benar-benar selama 2 bulan itu benar merasakan sakit yang dirasa, nggak bisa nggak bisa mencium aroma, nggak bisa merasakan makanan, dan juga ada sesak di dada, dan terlebih lagi tidak hanya sakit,
cuman keuangan juga terkuras. Benar sekali, dan itu juga perlu kerjasama. Selain dari kesadaran warga juga, ketegasan dari pemerintah Betul. juga untuk menangani COVID ini. Baiklah pemirsa, kami akan kembali bergabung dengan Fikri Edi, relawan Mercy yang berada di Gaza. Tadi sebelumnya kami juga sudah bergabung. Halo Mas Fikri. Ya, halo. Iya, Mas Fikri, kita akan lanjutkan lagi. Iya, Mas Fikri tadi sempat terputus. Iya. Ada apa di sana? Apakah benar ada serangan di sana yang membuat jaringan internet terputus kembali apa gimana? Ya, tadi barusan saja beberapa menit yang lalu kami mendengar beberapa letusan dari serangan Zionis Israel di sekitar wilayah kami, sehingga internet kami yang berada di Wisma ini terputus begitu. Baik, lalu apakah internet dan juga listrik itu mengalami masalah setiap adanya serangan? Ya, sejumlah listrik di sebagian wilayah Gaza juga sampai saat ini sudah ada yang mati total dikarenakan gardu-gardu listrik yang sudah hancur terkena serangan roket-roket Israel. Dan juga pasokan air juga memang sekarang sudah minim begitu. Nah, perihal pasokan air di sana, ini bantuan katanya sempat diblokir di sana, betul bukan begitu, rekan Fikri? Bantuan sudah banyak diterima atau belum hingga saat ini? Ya, bantuan-bantuan yang kami dengar sih untuk masuk ke Gaza ini belum ada ya. Tetapi untuk lembaga-lembaga kemanusiaan yang berada di Palestina ini juga sudah sempat membagikan atau menyalurkan ke sejumlah warga-warga tersebut. Lalu isu pemblokiran tadi soal bantuan-bantuan dari negara lain itu seperti apa Mas Fikri? Ya, untuk yang kami dengar ini pemblokiran bantuan-bantuan dari luar ini kami belum cukup mengetahui dikarenakan kami fokus di Rumah Sakit Indonesia. Baik, lalu kemarin sempat katanya rumah sakit itu sempat diserang ya, atau sempat terkena serangan Rumah Sakit Indonesia? Ya, untuk rumah sakit sendiri ada beberapa ruangan yang disebabkan oleh peluncuran roket-roket Zionis Israel. Ada 2 ruangan, salah satunya adalah ruangan administrasi dan ruangan basement atau lahan parkir dari Rumah Sakit Indonesia yang mengalami kerusakan ringan. Ya, rekan Fikri, kemarin gedung media juga sempat diserang oleh Zionis Israel. Sebenarnya apakah tujuan Israel memang untuk membungkam kejadian di sana agar tidak terekspos oleh media luar? Apa seperti apa? Ya, seperti Anda tangkap di sana. Ya, yang kami tangkap sendiri, sejumlah gedung-gedung media memang sudah banyak yang sudah dihancurkan. Tetapi ada kemungkinan memang Israel sendiri menargetkan sejumlah gedung-gedung milik warga Gaza, terkhususnya milik media, adalah untuk mungkin membungkam atau membisukan berita-berita yang terjadi saat ini. Baik, ini tadi juga Mas Fikri, Israel itu menyerang media dengan anggapan bahwa kantor media ini menyimpan senjata-senjata, begitu. Apakah Anda pernah melihat atau berkunjung langsung ke sana dan melihat apakah benar yang dituduhkan oleh Israel? Ya, yang kami lihat atau kami belum pernah juga ya kami pernah berkunjung ke gedung-gedung media, tetapi kami tidak pernah melihat senjata-senjata yang mereka simpan. Ya, dan saat ini rekan Fikri, apa saja yang dibutuhkan saat ini, yang paling dibutuhkan oleh warga Gaza dan juga rekan-rekan relawan di sana yang saat ini membutuhkan apa? Ya, bantuan-bantuan yang sangat dibutuhkan untuk warga Gaza, terutama tim medis, adalah obat-obatan pastinya, karena korban luka-luka terus bertambahan hingga kini
sampai menyentuh angka ribuan gitu. Dan juga makanan-makanan untuk pengungsi-pengungsi yang di mana rumahnya sudah hancur atau rata oleh roket-roket. Rekan Fikri, tadi kalau Anda bilang tidak ada bunker, tidak ada tempat perlindungan, lalu di mana warga bisa berlindung di sana, tempat aman di bagian Gaza di mana? Ya, berita yang kami dengar warga Gaza yang sudah hancur rumahnya itu mereka mengungsi atau berlindung ke sekolah-sekolah milik UN. Baik, lalu tadi Anda menyampaikan bahwa ada bangunan di rumah sakit yang rusak. Apakah rumah sakit Indonesia ini juga dipakai untuk mengobati atau mengurus korban-korban serangan begitu? Ya, sampai saat ini, sampai hari ini, Rumah Sakit Indonesia masih terus aktif menerima korban-korban jenazah dari pihak warga Gaza sendiri dan juga puluhan korban luka-luka yang terus dilarikan ke Rumah Sakit Indonesia. Ya, rekan Fikri, ini apakah sesama relawan Mercy yang ada di Indonesia ataupun di belahan dunia manapun, apakah ada kiriman bantuan nggak tambahan anggota relawan Mercy ke Gaza? Ya, untuk bantuan dari Mercy sendiri, Mercy telah menggalang dana untuk donasi ke masyarakat Gaza, sudah membuka donasinya, dan insya Allah jika perang ini sudah selesai, kami akan mendistribusikan donasi-donasi tersebut ke masyarakat Gaza. Baik, terima kasih rekan Fikri Edi, relawan Mercy langsung melaporkan dari Gaza. Semoga keadaan juga semakin memprihatinkan membaik. Ya, sangat memprihatinkan di mana warga Gaza sendiri tidak ada tempat berlindung yang benar-benar aman di sana. Benar sekali. Semua terancam di sana, dan kita doakan rakyat Indonesia juga harus mendoakan agar di sana cepat-cepat pulih dan normal kembali. Benar sekali, karena memang korban juga semakin bertambah dan berjatuhan. Ya pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami akan hadirkan kembali informasi yang sudah dihadirkan dari pagi pemirsa, seperti kapal motor Sinarmas terbakar di Laut Natuna Utara. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali.